Lembaga Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kota Samarinda kembali tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi Tipkor. Setelah sebelumnya diusut terkait dana hibah tahun 2016, kini Kejaksaan Negeri atau Kejari Samarinda menahan 3 pengurus inti terkait penyalahgunaan dana hibah pemerintah Kota Samarinda periode 2019 hingga 2020. Untuk mengetahui kabar selengkapnya mengenai hal ini, saat ini kami telah terhubung bersama jurnalis dari Tribun Kaltim, Gregorius Agung Salmon. Rekan Gregorius, selamat siang. Ya, selamat siang rekan Alinda. Baik, bagaimana keterangan dari Kejari Samarinda mengenai kasus ini? Apakah sudah menetapkan tersangka? Baik rekan Alinda, seperti yang kita ketahui bahwa aroma korupsi tercium di tubuh Komite Olahraga Nasional atau KONI Kota Samarinda ini terus menjadi perhatian serius dari aparat penegak hukum ya. Dan kemarin pada saat konferensi pers pada Selasa 9 Desember 2025 di kantor Kejari Samarinda, KONI yang mana 3 pengurus KONI telah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi terkait dengan dana hibah dari pemerintah Kota Samarinda. Gitu. Baik, rekan Dan lantas. Ya, siapa saja tersangka dalam kasus ini, rekan? Bisa Anda sampaikan? baik rekan Alinda, kami sampaikan bahwa ada 3 pengurus inti yang terjerat dalam kasus korupsi dana hibah pemerintah Kota Samarinda, yaitu atas nama yang pertama itu AN selaku Ketua Umum KONI Kota Samarinda periode 2019-2020. Kemudian juga atas nama H atau berinisial H, Wakil Ketua Umum KONI Kota Samarinda periode 2019 sekaligus Bendahara KONI tahun 2020. Kemudian juga Sekretaris Bendahara KONI berinisial AA periode 2019. Gitu kan. Baik, rekan lantas, apa peran masing-masing dari tersangka ini, pengurus inti KONI yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi ini? Tentu kalau kita bicara peran, tentu ketua sebagai pengatur dari lembaga KONI itu sendiri ya untuk mengatur bagaimana dana hibah itu dikeluarkan, begitu juga bendahara sebagai pemegang uang atau dana hibah itu bagaimana mengatur untuk mengelola uang tersebut. Begitu juga sekretaris bagaimana pelaporan dana hibah tersebut ya untuk supaya bisa diloloskan supaya tidak terjerat korupsi begitu. Tapi langkah mereka itu pun tersandung dan dipantau oleh para penegak hukum yaitu dari Kota Samarinda gitu Alinda. Baik, rekan lantas dengan kerugian negara yang mencapai lebih dari 1 miliar, yakni 2,1 miliar rupiah, ini langkah-langkah apa yang akan diambil dari pemerintah atau aparat penegak hukum untuk memulihkan dana tersebut dan juga mencegah kasus serupa ini agar tidak terjadi kembali, rekan? Baik Alinda, kemarin bahwa kasih intelijen Kejari Kota Samarinda Barat menyampaikan bahwa dari kasus ini korupsi sebesar 2,1 miliar rupiah ini Kejari juga berhasil mengamankan dana sebesar 114 juta rupiah 459. Kemudian kasus ini pun terus menjadi perhatian daripada para penegak hukum dan warga Kota Samarinda yang memang lembaga KONI ini sendiri terus tersandung kasus korupsi, apalagi soal dana hibah ya, yang mana tahun 2016 juga melibatkan para pengurus inti dari KONI itu sendiri. Tentu ini menjadi perhatian serius dari para penegak hukum untuk bagaimana memantau terus terkait pengelolaan dana hibah dari pemerintah kota maupun pemerintah provinsi gitu. Baik, rekan lantas, bagaimana dengan kasus dugaan korupsi ini mempengaruhi kepercayaan publik terhadap KONI Samarinda sendiri dan juga program olahraga yang dinilai didanai melalui dana hibah pemerintah? Baik, Alinda, seperti yang kita ketahui bahwa lembaga yang semestinya menjadi wadah pembinaan olahraga bagi para generasi penerus bangsa di Kota Samarinda justru menjadi
lembaga yang kerap menjadi lembaga pencuci uang bagi para pejabat di sana begitu. Tentu ini menjadi bertanya-tanya bagaimana nasib para generasi muda ke depan terkait di bidang olahraga ini begitu, bagaimana meningkatkan kualitas mereka begitu. Dan ini mungkin tidak diperhatikan oleh para pemerintah ataupun para lembaga ini gitu. Dan masyarakat pun berharap bahwa lembaga-lembaga yang mengurus terkait lembaga KONI ini supaya diisi oleh orang-orang yang punya kualitas, yang punya kompeten, yang memandai untuk mengurus di bidang ini gitu, bukan untuk mengelola atau mencari keuntungan pribadi di dalam lembaga ini begitu. Baik rekan, adakah informasi tambahan yang akan Anda sampaikan mengenai hal ini? Baik rekan, saat ini ketiga tersangka tadi yang sudah kita sebutkan bahwa saat ini telah ditahan di rutan kelas 1 Samarinda selama 20 hari ke depan sebelum para penyidik akan melimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilanjut disidangkan. Begitu rekan Alinda. Dan para juga selaku Kepala Seksi Intelijen Kejari Samarinda menyampaikan bahwa kasus ini bakal terus bergulir dan menjadi perhatian publik seiring proses pengembangan hukum yang akan berlangsung nanti. Yang tadi barusan ada penahanan kita, ini perkara tahap 1, Pak. satu ya? Tahap 1 penahanan penyidik, Pak, belum tahap 2. Belum tahap 2. Penahanan penyidik tahap 1 ini perkara penyalahgunaan pemberian dana hibah dari pemerintah Kota Samarinda kepada KONI atas nama tersangka 1 Haji Aspianur alias Haji Poseng. Ini selaku Ketua Umum KONI Kota Samarinda tahun 2019 sampai 2020. Terus tersangka atas nama Hendra, Haji Hendra, selaku Wakil Ketua Umum tahun 2019 dan Bendahara KONI tahun 2020. Terus yang ketiga atas nama tersangka Arafat Atmanegara Zulkarnain. Ini juga selaku Bendahara KONI tahun Kota Samarinda tahun 2019. Terus berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Kalimantan Timur untuk tindak pidana korupsi dana hibah pemerintah Kota Samarinda kepada KONI Kota Samarinda tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 diketahui kerugiannya adalah kurang lebih 2.130.378.681 rupiah. Ini berdasarkan hasil laporan audit BPKP. Terus yang keempat, penyidik Kejaksaan Negeri Samarinda juga hari ini juga Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.